Hai teman-teman, kembali lagi ke video saya. Kali ini saya mau kembali sharing tips and tricks dari seorang newbie ultra endurance cyclist, yaitu saya. Nah, ini tahun kedua saya sebagai ultra endurance cyclist. Saya baru mengikuti event-event atau race ultra endurance ini di tahun kemarin. Jadi itu tahun pertama saya, tahun 2025, dan tahun 2026 ini tahun kedua saya. Nah, di bagian pertama saya udah share sedikit mengenai nutrisi, power management, dan beberapa hal lainnya. Nah, di bagian kedua ini mungkin saya pengen share tas apa aja sih, storage apa aja sih yang perlu kita bawa untuk endurance event, ultra endurance event. Nah, di belakangnya ada sepeda saya yang sudah sering saya pakai untuk event-event ultra endurance seperti Audax 1000, kemarin saya pakai ini. Kemudian Audax 400, kemudian juga Bentang Jawa 1500 kilo, semua pakai sepeda Topstone ini, Cannondale Topstone Carbon. Nah, untuk tiap event saya memakai setup yang berbeda-beda. Nah, itu sedikit trial and error karena di tahun pertama saya nggak tahu apa yang harus saya bawa, bagaimana efisiensi yang bawaan saya, kemudian lokasi item ada di mana bagusnya gitu. Jadi semua saya belajar trial and error. Jadi saya belajar juga dari internet bagaimana efisien bawaan berat, ringan ada di mana gitu. Ini saya ada beberapa bag yang saya sudah pasang. Ini ada top to back, long top to back, jadi ini ada tas top to. Ada juga saddle bag di sini, saddle bag kecil ya. Kemudian bawah ini ada bidon yang jadi storage. Nah, ini baru pertama kali saya pakai. Saya mau coba untuk event saya selanjutnya di Lintang Flores bulan Mei nanti. Barang-barang kita harus sedikit manage di mana kita taruhnya gitu. Kalau di top to back biasanya itu untuk alat-alat atau items atau barang-barang yang perlu kita ambil saat kita riding, saat kita on saddle. Jadi semua taruh di sana. Jadi kalau kita taruh kabel charging, kita taruh hal-hal kayak toolkit segala macam yang berat dan tidak diperlukan saat kita riding, sedikit redundant ya. Jadi lebih baik semua taruh makanan, mungkin taruh power bank bisa, kabel untuk cas power bank masih bisa, HP, uang itu bisa juga, snack semua bisa taruh di atas ini. Nah, kemudian di sini ada half frame bag ya. Ini ada half frame bag. Waktu Bentang Jawa saya pakai yang lebih besar, tapi karena ada bermasalah dengan cara ngambil bidon air, saya ganti yang lebih kecil. Nah, saya belum tahu nanti saya akan pakai atau enggak frame bag ini, half frame bag kecil. Ini dari Decathlon ya, harganya cuma murah 100.000. Ini bisa kita taruh barang-barang yang lumayan berat, kayak misalnya charger, power bank, baterai action cam, baterai spare buat lampu kita, spare lampu, semua bisa taruh di sini. Karena di triangle ini itu paling ideal untuk menaruh barang-barang yang cukup berat karena itu dekat dengan center of gravitation kita. Jadi nggak akan terlalu, paling less compromise untuk handling sepeda kita. Nggak akan terlalu dragging juga ketika kita bawa sepeda, terutama di tanjakan. Jadi paling ideal emang di triangle ini. Yang paling berat apa? Biasanya memang air, makanya ditaruh di triangle ini. Nah, saya belum tahu akan pakai ini. Kenapa? Karena biasanya saya akan pakai botol lebih besar. Kalau botol lebih besar otomatis akan kena ini ya, untuk keluar masuknya bidon itu akan sedikit susah karena akan menghalangi jalan. Nah, memang frame saya ini memang frame cenderung kecil ya. Saya size 48, tinggi saya 168 ya cm. Cuman kaki saya pendek jadi frame saya pakai yang lebih kecil. Itu sedikit susah untuk memakai frame bag. Selalu masalah di situ untuk frame size saya.
Jadi kemungkinan bisa jadi saya akan korbankan nggak pakai frame bag tapi pakai bidon yang lebih besar. Jadi mungkin 900 ml sama 700 ml akan lebih oke untuk manajemen air, isotonik dan carb mix. Nah di bawah tadi ini down tube bidon. Saya pakaikan botol case di sini untuk taruh barang-barang yang kita pakai hanya saat kita emergency, seperti ban dalam. Saya bawa 2 di sini, saya masukkan ke dalam bidon yang udah nggak pakai aja. Kita nggak usah beli bidon storage apa gitu, itu yang harganya mahal itu ya. Menurut saya sih pakai bidonnya nggak pakai, masukin dalam situ. Kemudian tapi jangan lupa kita harus pakaikan strap, karena di bawah itu kalau kita kena guncangan, kena lubang, itu paling gampang bisa jatuh bidon ini dan hilanglah semua toolkit kita, ban dalam, congkelan dan sebagainya kita harus ini. Ini paling oke karena dia tidak mempengaruhi handling sepeda kita dan sangat dekat pada center of gravity sepeda. Jangan lupa dikasih strap ya di sini, diikatkan dengan frame kita agar tidak jatuh dan lebih secure. Itu kalau mau pakai down tube. Nah kemudian ini sudah pasti saya akan pakai untuk Litang Forest, untuk event saya selanjutnya ini. Nah kemudian saddlebag, saya juga selalu pakai saddlebag. Nah tapi kali ini saddlebagnya saya pakai yang kecil aja. Biasanya saya pakai yang lebih besar. Pernah saya pakai yang Brooks Escape ya, itu sekitar berapa ya? 4 liter atau 5 liter gitu. Saya taruh baju segala macem gitu ya. Itu pokoknya saddlebag itu kalau saya bisa nggak pakai, saya mendingan nggak pakai karena sangat mempengaruhi berat sepeda kita, terutama di tanjakan, dan terutama ketika kita off saddle dia akan swaying ya, karena otomatis akan bikin sepeda kita sedikit unbalance, terutama kalau semua barang berat ada di sini. Nah ini perlu saya bawa karena banyak mandatory gear untuk Litang Forest dan kemungkinan besar 2 tas saya sudah cukup. Jadi saya akan harus bawa ini, kemungkinan juga masih ada spare tube 2 lagi dan pakaian ganti. Jadi kita harus kalau saya akan taruh item-item yang lebih ringan sehingga tidak lebih stabil ya, tidak akan makan banyak kompromi ke kestabilan sepeda saya. Jadi kemungkinan barang-barang seperti baju ganti, jas hujan, vest untuk penghangat, kaos kaki gitu loh, yang ringan-ringan aja, dan ban dalam karena saya perlu bawa, mungkin saya bawa 2 di bawah nggak muat ya, jadi mungkin saya tambah 2 lagi ini. Ini saddlebag ini 1,5 liter, saya pakai Rhino Walk yang murah meriah aja, saya udah tes. Oke. Oh ya, untuk semua setup ini memang harusnya kita tes di long ride sehingga kita tahu apakah cocok, apakah ideal dengan cara kita riding untuk kita ngambil barang, apakah top to back ini ketika mau ngambil snack, mau ngambil HP semuanya smooth gitu. Harus dilatih juga ketika saat race semua sudah serba seamless, dalam arti kita udah refleks aja mau ngambil HP, udah tinggal ini, nggak usah terlalu mikir lagi HP dari mana ya gitu. Jadi semua harus dibiasakan. Jadi kalau perlu ada misalnya goyang-goyang atau apa bisa diperbaiki, bukan pada saat race, pada saat ride percobaan kita, trial and error. Ini saya ada vest juga di 2 event saya sebelumnya, di Audax 1000 Jakarta dan Bentang Jawa. Saya pakai vest ini vest MTB sebenarnya, merek Camelback. Nah tapi saya nggak pakai hydration bladernya, jadi saya nggak perlu airnya karena saya cukup pakai bidon ini, udah cukup oke kok. Biasanya saya taruh sari roti segala macam, spare gel, toolkit yang ringkas itu semua saya taruh sini. Kadang-kadang juga saya taruh jas hujan di sini kalau misalkan hujan terus mendung, biasanya saya keluarkan, saya pakai, saya taruh sini lagi biar gampang dipakai ketika hujan kembali. Kemudian depan bisa taruh HP, bisa diselipkan bar dan lain-lain. Nah kemungkinan saya tidak akan pakai vest ini di Flores karena panas ya. Jadi kemungkinan saya mau shed 1 layer of clothing. Jadi maksudnya saya tidak akan pakai 1 layer
pakaian lagi. Ini termasuk satu layer pakaian karena panas. Saya mau setipis mungkin di iklim yang sangat panas, yaitu di Flores, di Pulau Flores. Jadi kemudian tidak akan pakai karena di jersey pocket saya cukup banyak. Saya baru saja disupport oleh Come Studios. Terima kasih Come Studios yang sudah support saya untuk Lintang Flores. Mungkin di video selanjutnya nanti saya akan coba review jersey dan bibnya, dan punya banyak pocket sehingga saya bisa banyak masukkan item-item tersebut yang tadinya ada di vest ini ke dalam jersey dan bib tersebut. Kalau ada pertanyaan boleh masukkan di kolom komentar, saya bisa jawab. Nah, kemudian saya juga mau share barang-barang apa sih yang nggak kepikiran sebenarnya, tapi sangat membantu di event atau perjalanan panjang ataupun race ultra endurance ini. Nah, salah satu yang paling bermanfaat adalah ini adalah cable tees ya. Ini cable tees yang bisa dipakai lagi. Ini dan nggak mahal ya, paling cuma berapa ya? 1.000 atau 2.000 satu, 1.000 lah paling ya, atau 500 saya lupa. Adalah di marketplace, cari aja. Ini reusable cable tees. Jadi kalau misalkan kita ada parts yang longgar, kayak tas kita strapnya rusak, kita bisa gunakan ini serbaguna. Saya udah gunakan itu untuk di Bentang Jawa ketika mounting Garmin saya patah karena jatuh, crash, hampir ditabrak bus. Saya nggak apa-apa, sepeda juga nggak apa-apa, tapi mounting Garmin saya patah sehingga saya pakai 2 kabel tis untuk nyambung tersebut. Itu di hari keempat kalau nggak salah. Ada videonya di sini. Apalagi ini saya bawa. Ini kunci, jatuh. Ini kunci, orang luar ngomong Allen key ya, kita ngomong kunci L. Ini yang hex ya. Saya bawa 345, ukuran 345 mili, sama satu lagi yang torque. Ini ukuran berapa ya kalau nggak salah, 5 atau 6 saya lupa. Karena semua baut saya yang ada di stem, ada di bidon, itu kebanyakan pakai kunci-kunci ini. Jadi kalau pakai toolkit kadang-kadang susah ya bukanya, enakan pakai yang paten seperti ini. Jadi saya bawa beberapa just in case jual beli ringkas ya. Just in case saya perlu pakai dan saya capek kalau pakai toolkit gitu. Kan kecil juga ya daya torsinya gitu. Ya pakai ini tinggal dikaretin masuk, nggak makan tempat. Kemudian tadi kabel tis sudah. Ini wajib sebenarnya. Ini apa namanya? Pocketable rain jacket yang otomatis bisa jadi high visibility layer juga, sama juga bisa jadi windbreaker. Jadi rain jacket otomatis bisa jadi windbreaker karena dia nahan angin. Kalau dingin saya biasanya tambahkan ini, walaupun saya nggak kedinginan. Nah, kalau dingin banget, saya biasa ke Indomaret saya beli satu lagi yang sekali pakai buang tuh. Terutama untuk kakinya, karena saya nggak ada yang bawahannya ya. Saya beli mungkin yang buat kakinya, yang atasnya mungkin saya doublein, kalau nggak perlu saya nggak pakai. Jadi bisa beli itu di Indomaret atau Alfamart. Nah, kemudian ini juga penting, ini microfiber ya. Biasa saya bawa 2. Satu buat ngelap lap sepeda kita lah kalau rusak. Terutama yang paling penting adalah di drifter ya. Setelah 7-8 jam riding ini penuh keringat semua. Jadi ketika kita istirahat, kita tidur, pastikan ini dilap dulu nih drifter di bagian footnya, kemudian dibuka dilap juga. Karena itu garam bisa merusak. Pertama itu penting karena on the long run bisa merusak drifter dan handlebar kita karena garamnya stay di situ meresap. Yang kedua, besoknya jadi nggak licin. Jadi kita basahkan aja, kemudian kita lap di bagian hoodnya ini, di hoodnya. Jadi biar besok ya fresh gitu. Ketika kita mulai riding sepeda kita, handlingnya kerasa clean gitu ya. Jadi juga saya biasa lap di resleting tas-tas saya biar keringatnya dan garamnya hilang. Ini penting. Biasanya saya bawa 2, satu ini buat lap-lap itu, satu lagi buat rantai. Jadi saya selalu rantai saya lap selesai riding per harinya. Dan kalau misalkan hujan udah pasti saya reloop.
Nah, reloop kan kalau bawa satu botol chain loop gede itu rada lumayan ya. Jadi biasanya saya beli botol kecil kayak gini nih. Saya masukin aja nih. Ini kayak botol kayak Insto gitu ya, botol apa tetes mata gitu. Bisa beli juga di marketplace kosongan ini. Cukup lah buat 4-5 hari ini. Ya, waktu itu saya bentang jauh saya pakai yang kayak gini itu tahan buat ya 4-5 hari, nggak tiap hari sih saya tetesin, sehari 2 hari saya skip, saya lupa gitu karena udah capek banget. Tapi biasanya disiplinnya setelah hujan istirahat saya lap pakai microfiber chainnya, kemudian saya reapply. Jadi nggak usah bawa satu botol gede chain loop, kita pakai yang kecil aja, kita taruh sini jadi gampang masukin. Jangan lupa diplastikin ya, takutnya bocor. Kemudian nah ini juga penting, ini selain kabel tis ini electrical tape ini juga penting. Kadang-kadang saya juga buat fix parts yang broken, misalkan apa namanya saya punya handlebar, bar tape udah mulai lepas, saya selotip lagi pakai ini. Nah, ataupun bocor ada robek di apa namanya jebol di saddlebag ataupun di bag saya yang lain, saya selotip aja gitu. Ini sangat berguna, saya selalu bawa electrical tape. Nah, satu lagi saya nggak ada di sini, yang mana ya? Adapter dari Presta ke Schrader. Jadi kalau kita ban kurang angin, bocor atau harus ganti ban, kemudian kalau pompa pakai manual kan capek ya. Terus ada tukang ban, enak tuh, kita bisa minta isiin. Nah, tapi mereka itu pakai apa namanya, pentilnya masih pakai yang buat motor, jadi kita harus ada adapternya. Nah, untuk bidon saya pakai ini. Kadang-kadang kalau kita pakai frame bag mau ngambil susah nih gitu, kepentok kan. Saya biasanya pakai ini juga nih, ini side entry side exit bottle cage ya. Biasanya saya ganti kalau misalnya saya nanti tetap mau pakai setup seperti ini, pasti yang botol pertama bidon cage-nya saya ganti yang seperti ini biar bisa ngambilnya dari samping. Nah, tapi hati-hati juga, saya hilang satu botol karena jatuh. Saya nggak ngeh hilang satu botol, saya harus beli satu botol lagi. Satu lagi botol jatuh dan bocor, jadi cuma bertahan pas race itu, habis itu seharusnya saya pensiunkan. Itu apa namanya, keluh kesah dari Ultra. Pasti ada sesuatu yang tidak berjalan dengan plan kita. Bagaimana kita improvise ya, bagaimana kita fleksibel, bagaimana kita mengatasi problem yang kita temui, baik mekanik, baik di badan, baik di sepeda kita, baik di jalan di depan, kita harus bisa mengatasi itu. Nah, itu pengaruh ke mental dan lain-lain. Jadi banyak faktor lah dalam race ini. Nah, itu dulu di bagian kedua tips and tricks dari newbie ultra cyclist. Kalau ada pertanyaan, mau berbagi pengalaman, bisa tulis di komentar di bawah, di kolom komentar bawah. Jangan lupa like, share, comment, subscribe, dan jangan lupa hype agar video ini tetap bisa dilihat oleh orang banyak. Makin banyak makin bagus, karena kita sini mau sharing ilmu, nggak cuma saya tapi juga dari rekan-rekan cyclist juga yang bisa mungkin share di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya.